Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saifeh Huda Channel. Kembali kita akan membahas berkaitan dengan kajian fikih. Kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah dan Idul Fitri. Tidak terasa kita sudah mulai berpisah dengan bulan Ramadan yang kedatangannya kita tunggu-tunggu. Kita sedang memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam keadaan pandemik ini, pemerintah melarang untuk kita sholat di masjid, termasuk sholat Id juga. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, khususnya Muslim Ahmadi, harus menjadi orang yang paling terdepan, orang yang paling pertama mentaati himbauan pemerintah ini. Dan ini jugalah yang diperintahkan oleh imam kita tercinta, Hazrat Khalifah Islam, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Abdullah Ta'ala Masihul Aziz, dan juga Bapak Amir kita, Bapak Amir Nasional. Oleh sebab itu, pada Id tahun ini, barangkali kita diharuskan untuk sholat di rumah masing-masing dengan keluarga, karena ini keadaan darurat, keadaan terpaksa. Saya tidak akan menyampaikan hukum berkaitan dengan sholat Id, berkaitan hukum sholat Id di rumah, karena pada dasarnya hukum sholat Id di rumah sama halnya dengan hukum sholat Jumat di rumah yang sudah pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya. Silahkan videonya ditonton, bisa dicek linknya di deskripsi. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan sholat Id, seperti tata cara sholat Id dan lain-lain, karena banyak yang menanyakan tentang hal ini. Nah, selain itu saya juga akan menyampaikan berkaitan dengan zakat fitrah gitu, yang juga erat kaitannya dengan Id. Baiklah, kita langsung masuk dalam pembahasannya. Seperti biasa, saya akan membagi pembahasan kita ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan harapan lebih mudah untuk dipahami. Pertanyaan pertama, apakah zakat fitrah itu? Zakat fitrah atau disebut juga dengan shadaqatul fitr, yakni sedekah di Idul Fitr, adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim yang bernyawa. Apakah itu budak, merdeka, tua, muda, bayi, miskin, kaya, dan sebagainya. Intinya semua umat muslim wajib untuk membayar zakat fitrah begitu. Sebagaimana terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri sa'a min tamrin aw sa'a min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw untha minal muslimin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum atas setiap orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Dari hadis ini kita ketahui bahwa zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Jumlahnya 1 sa' di sini diceritakan, 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Kalau di negara kita itu sekitar 2,75 kg beras, karena kita menggunakan beras begitu. Nah, zakat fitrah ini harus dibayarkan sampai sebelum sholat Id. Kalau misalnya lewat sholat Id, maka ini bukan zakat fitrah lagi namanya. Namanya sedekah biasa begitu. Makanya para sahabat biasa membayarkan zakat fitrahnya, menyelesaikan zakat fitrahnya 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuannya. Tujuan zakat fitrah ini apa begitu. Yang pertama, karena kita sudah mendapatkan taufik berpuasa, beribadah, tilawat, kemudian bersedekah di bulan Ramadan, maka zakat fitrah ini kita berikan sebagai bentuk tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila di dalam ibadah puasa, doa-doa dan ibadah lainnya, amal-amal lainnya terdapat suatu kekurangan, maka untuk menutup kekurangan itu kita memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa zakat fitrah ini. Kemudian yang ketiga, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa Id adalah hari yang berbahagia, hari makan minum, maka orang-orang yang kurang mampu atau miskin karena ketidakmampuannya tidak bisa menyediakan makanan yang enak dan baik, sehingga mereka luput dari kebahagiaan. Mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan hari raya Id ini. Maka dengan tujuan mengikut sertakan mereka, saudara-saudara kita yang kurang mampu,
untuk meraih atau untuk merasakan kebahagiaan Id ini, maka mereka bisa kita bantu dengan zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini kita kumpulkan, kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu supaya mereka bisa merasakan kebahagiaan di hari raya Id gitu. Kemudian dapat saya sampaikan di sini bahwa Mufti Silsilah menyampaikan bahwa zakat fitrah memang hukumnya wajib bagi setiap muslim, apakah itu miskin atau kaya. Namun jika seseorang benar-benar tidak mampu membayar zakat fitrah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberlakukan suatu hukum pada seseorang di luar kemampuannya. Karena orang semacam ini termasuk ma'zur, yakni terpaksa mereka tidak mampu begitu. Nah, namun jika dia namun orang-orang seperti ini apabila mereka mendapatkan bagian dari zakat fitrah, maka mereka bisa memberikan zakat fitrah mereka dari apa yang mereka dapatkan itu. Nah, oleh karena itulah kita dianjurkan untuk lebih cepat membayar zakat fitrah supaya cepat untuk dibagikan gitu. Selanjutnya Mufti Silsilah dalam hal ini melanjutkan bahwa zakat fitrah harus dibayarkan berjamaah, yakni melalui jemaat. Tidak boleh sendiri-sendiri zakat fitrah. Ini jugalah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Zakat fitrah dikumpulkan di satu tempat dan dibagikan melalui nizam, melalui suatu pengaturan begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Sebagian orang menyamakan antara zakat mal dan zakat fitrah, padahal ini berbeda. Ada yang beranggapan bahwa panitia atau pengurus yang mengumpulkan zakat fitrah, mereka harus mendapatkan zakat fitrah juga, bagian dari zakat fitrah juga, karena mereka termasuk amil zakat katanya. Ada yang beranggapan pelajar harus dapat zakat fitrah. Ada juga yang berpendapat bahwa janda, tak peduli itu kaya atau miskin, mereka juga harus dapat fitrah. Orang anak yatim, entah itu anak yatimnya kaya atau bagaimana, dia juga harus dapat fitrah. Nah, ini sebetulnya keliru gitu. Zakat mal sangat berbeda, jauh berbeda dengan zakat fitrah. Peruntukannya pun juga berbeda. Nah, ke depan mungkin kita akan membahas tentang zakat mal ini lebih detailnya. Nah, zakat fitrah diperuntukkan untuk orang miskin atau orang yang membutuhkan dengan tujuan mengikut sertakan mereka dalam kebahagiaan hari raya Id. Jadi janda kalau kaya tidak perlu dapat zakat fitrah, atau anak yatim kalau dia kaya atau mampu tidak perlu dapat zakat fitrah. Begitu. Itulah sebabnya hendaknya zakat fitrah ini cepat dibayarkan supaya bisa cepat dibagikan pada yang membutuhkan, sehingga mereka bisa menggunakannya untuk kebutuhan mereka sebelum hari raya Id begitu. Nah, namun zaman sekarang ini perlu saya sampaikan juga di sini, banyak juga yang merasa membutuhkan, selalu merasa miskin, selalu merasa orang yang membutuhkan padahal mereka masih kategori mampu. Contohnya saja dalam keadaan pandemik ini saja begitu. Pemerintah memberi bantuan misalnya. Ada orang-orang yang sebenarnya masih mampu, tapi masih mengambil bantuan dari pemerintah. Atau di jemaat misalnya, PB, pengurus besar menyalurkan bantuan. Masih saja ada, sangat disayangkan sekali, oknum anggota jemaat yang merasa tidak mampu, merasa berhak atas bantuan itu. Padahal kalau dilihat dari segi ekonomi mereka juga sebenarnya masih mampu, masih bisa makan gitu. Tapi tetap saja mengambil bantuan atau mengajukan diri untuk menerima bantuan. Nah, kalau kita berbicara terdampak, semua orang juga terdampak oleh pandemik ini begitu. Tapi kita harus bedakan antara terdampak dengan kelaparan. Orang yang terdampak belum tentu kelaparan, tapi orang yang kelaparan pasti sudah terdampak begitu. Nah, justru di sini sekarang kita harus lebih banyak bersyukur. Kita harus lebih banyak bersimpati, berempati dan memberi begitu. Nah, maka dari itu dalam setiap hukum dan perintah kita harus proporsional, harus sesuai dengan tempatnya begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apa hukum sholat Id? Secara hukum sholat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat ditekankan. Nah, untuk mengetahui tentang hukum-hukum sholat silahkan simak video kajian fikih episode kedua part pertama gitu. Nah, namun dapat saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam video itu saya menyampaikan bahwa sholat Id dalam kategori sholat wajib dan sunnah muakkadah. Ada dua saya sebutkan di situ. Nah, saya ingin menegaskan di dalam video ini bahwa berdasarkan fatwa Mufti Silsilah yang didasarkan pada hadis dan sunnah bahwa sholat Id termasuk dalam sunnah muakkadah
yakni sunnah yang sangat ditekankan. Salat Id ini sedemikian rupa ditekankannya sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikut sertakan semua umat muslim dalam salat ini. Begitu. Baik itu anak-anak, orang tua, bahkan wanita haid. Nah, berkaitan dengan wanita haid dapat saya sampaikan bahwa sesuai hadis Rasulullah SAW, wanita haid bisa ikut berangkat ke tempat salat Id, merayakan Id begitu, tapi dia tidak ikut serta salat Id. Dia juga tidak boleh masuk ke dalam ruangan salat Id begitu, ruangan masjid yang dikhususkan untuk salat gitu. Dia bisa duduk di ruangan terpisah, misalnya di beranda begitu, di tempat-tempat lain yang tidak merupakan tempat khusus salat Id. Dia bisa mendengarkan khutbah, kemudian bisa sibuk di dalam takbir, di dalam tahmid dan sebagainya. Nah, kalau dalam kondisi sekarang kan kita salat Idnya di rumah, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi begitu. Kalau misalnya memungkinkan ada ruangan yang bisa kita khususkan untuk salat di rumah sebagai masjid sementara, maka hendaknya wanita yang haid tadi itu juga tidak masuk ke ruangan itu bahkan di hari-hari biasa juga. Nah, ini kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka di sini kita harus fleksibel. Setidaknya ketika salat berlangsung wanita haid tadi tidak masuk ke ruangan itu. Atau ketika salat Id, ketika dalam keadaan salat Id, wanita tadi tidak berada di ruangan itu kalau memang tidak ada ruangan khusus begitu. Mungkin bisa di beranda atau di ruang lain sambil mendengarkan khutbah. Nah, jadi silahkan sesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Di sini kita harus fleksibel, tidak boleh kaku. Tapi kalau di masjid salat Idnya seperti dalam keadaan normal, maka wanita haid tadi dia tidak boleh masuk ke dalam ruangan salat gitu. Mungkin bisa di beranda masjid atau di ruang-ruang lain yang tidak dipakai sebagai khusus tempat salat gitu. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu salat Id? Salat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, kemudian salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kedua salat Id ini dilaksanakan mulai dari matahari terbit atau ketika setelah matahari terbit. Jadi kira-kira matahari sudah setingginya sudah kira-kira sudah setinggi tombak begitu. Nah, sampai matahari tergelincir sampai waktu zuhur. Namun kalau lebih cepat melaksanakannya itu sebenarnya lebih baik begitu. Kalau misalnya salat Idul Fitri tidak bisa dilaksanakan pada hari yang pertama, maka masih bisa di hari yang kedua, di hari yang berikutnya begitu. Mulai dari matahari terbit tadi sampai matahari tergelincir waktunya. Jika salat Idul Adha tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari pertama, maka masih bisa dilaksanakan sampai hari ketiga. Sampai hari ketiga sesuai waktunya tadi, yakni dari matahari terbit sampai matahari tergelincir. Pertanyaan selanjutnya, apakah salat Id harus diqadha jika tidak bisa mengerjakannya? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa Id hukumnya, salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Jadi jika salat Id tidak bisa kita kerjakan atau kita ketinggalan salat Id, maka tidak bisa dikerjakan sendiri karena syarat salat Id adalah berjamaah gitu. Dalam keadaan normal di mana kita bisa salat Id di masjid bersama-sama, maka jika kita atau keluarga kita ketinggalan salat Id, maka tidak bisa salat Id sendiri secara terpisah. Misalnya kita salat Id di rumah saja itu tidak bisa. Karena salat Id ini pada dasarnya adalah berjamaah. Berjamaah bukan arti salat berjamaah hanya dengan syaratnya 2 orang itu tadi, tidak. Tapi salat berjamaah semua orang, semua jemaat begitu. Itu syaratnya, kita harus berjamaah semua. yakni jika umat Islam atau jemaat di suatu tempat sudah mengerjakannya, maka kita tidak bisa mengerjakannya sendiri dengan keluarga kita begitu. Nah, saat ini keadaan kan sedang tidak normal. Kita berada dalam kondisi darurat. Di setiap rumah kita laksanakan sholat Id bersama keluarga gitu. Nah, sehingga ruang lingkup jamaahnya tadi itu menjadi lebih kecil lagi, yakni keluarga gitu. Nah, jika ada anggota keluarga yang tertinggal atau tidak bisa melaksanakan sholat Id bersama keluarga tadi itu, maka dia tidak bisa melaksanakan sholat Id secara terpisah. Walaupun dia ada 2 orang, 3 orang, mereka tidak bisa melaksanakan sholat Id secara terpisah karena berjamaahnya sudah lewat sebetulnya begitu. Berkaitan izin melaksanakan Idul Fitri sampai hari kedua atau Idul Adha sampai hari ketiga tadi, dapat saya perjelas di sini bahwa kalau misalnya umat muslim suatu tempat atau suatu jemaat memutuskan atau berhalangan di hari pertama melaksanakan sholat Id, maka barulah boleh dilaksanakan di hari berikutnya. Tapi kalau hanya kita atau keluarga kita yang berhalangan, maka kita tidak bisa sholat Id di hari berikutnya terpisah dari jamaah tadi. Nah, misalnya satu keluarga telat mudik misalnya, nah baru sampai di hari pertama
setelah sholat id selesai, nah maka mereka tidak bisa melaksanakan sholat id di hari berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada niat sholat id? Sebagaimana sholat biasa dan puasa, untuk sholat id juga tidak ada ucapan niat sebetulnya. Dapat saya sampaikan di sini bahwa niat adalah nama lain dari keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat itu tidak perlu dilafalkan, keinginan yang kuat itu tidak perlu diucapkan. Seseorang yang ingin melakukan sesuatu cukup meniatkan di dalam hatinya. Misalnya, seseorang ingin bersedekah, kan tidak perlu ada kata-kata khusus yang dilafalkan untuk niat sedekah. Aku bersedekah, begitu kan tidak perlu ada. Cukup dengan meniatkan sedekah dan berikan sedekah, begitu. Nah, atau mau main bola misalnya kan, juga tidak perlu ada kata-kata khusus. Oh, saya mau main bola, begitu kan tidak perlu juga dengan niat seperti itu, begitu. Begitu juga dengan sholat id, begitu. Cukup diniatkan di dalam hati bahwa saya akan melaksanakan sholat id, bahwa sholat yang akan saya laksanakan ini adalah sholat id, begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata cara sholat id? Tata cara sholat id sama dengan sholat biasa. Hanya yang membedakan adalah pada sholat id ada 12 takbir tambahan, yakni 7 takbir tambahan di rakaat pertama dan 5 takbir tambahan di rakaat kedua. Tidak ada bacaan-bacaan antara takbir-takbir tersebut, begitu. Dalam fikih Ahmadiyah tidak ada bacaan-bacaan antara takbir sholat id. Setelah setiap takbir tambahan itu tangan diangkat dan kemudian dilepas, begitu. Nah, inilah bedanya dengan sholat jenazah. Dalam sholat jenazah kan kalau kita takbir sholat jenazah itu kita tidak mengangkat tangan dan juga tangannya terus dilipat, tidak tidak dilepas, begitu. Pada rakaat pertama sholat id, setelah takbiratul ihram dan melipat tangan, kemudian membaca sana, yakni subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Biasa kita baca di dalam sholat. Lalu imam membaca takbir dengan suara keras yang diikuti oleh makmum dengan suara pelan sebanyak 7 kali, begitu. Setelah setiap takbir itu imam mengangkat tangannya sampai biasa seperti takbiratul ihram, begitu. Kemudian melepaskan tangannya ke bawah seperti posisi i'tidal. Nah, setelah takbir ke-7 baru tangan dilipat, lalu imam baca ta'awuz dan bismillah dengan suara yang pelan, kemudian membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang keras yang diikuti oleh makmum dengan suara pelan. Nah, seperti sholat berjamaah biasa, begitu. Terus ruku dan kemudian laksanakan seperti sholat biasa. Lalu setelah sujud rakaat pertama, imam membaca takbir lagi, kemudian melipat tangannya. Setelah itu membaca takbir 5 kali dengan suara keras yang diikuti oleh makmum tadi itu. Nah, setelah takbir yang kelima, baru imam kita melipat tangan, kemudian imam membaca ta'awuz dan bismillah dengan suara yang pelan, dan lalu membaca surat Al-Fatihah dan ayat-ayat lainnya dengan suara yang keras, begitu. Nah, kemudian ruku, lalu melaksanakan seperti sholat biasa sampai salam. Namun perlu diingat di sini, 12 takbir ini adalah takbir tambahan di luar takbiratul ihram dan takbir untuk bangun dari sujud rakaat pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika kita masbuk atau telat dalam sholat id? Berkaitan dengan sholat, petunjuk Rasulullah SAW adalah jika sholat berjamaah sudah berdiri, sudah dimulai, maka janganlah datang terburu-buru sambil lari sehingga mengganggu jemaah lainnya dan sholat dengan bernafas terengah-engah. Datanglah dengan tenang. Bagian yang tertinggal maka kerjakan setelah imam mengucapkan salam yang kedua, gitu. Nah, berkaitan dengan sholat id pun demikian. Jika seseorang masbuk atau tertinggal 1 rakaat sholat id misalnya, maka dia bisa mengerjakan rakaatnya yang tersisa setelah imam mengucapkan salam yang kedua. Jika rakaat pertama yang tertinggal, maka dia kerjakan rakaat pertama itu seperti yang dikerjakan dengan imam, gitu. yakni setelah salam dia mengucapkan takbir, lalu melipat tangan dan membaca sana, kemudian mengucapkan 7 takbir, karena kan yang dia tinggalkan rakaat pertama, dan di rakaat pertama ada 7 takbir begitu. Kemudian setelah 7 takbir yang ke-7, dia melipat tangan, kemudian membaca ta'awuz, kemudian bismillah, kemudian Al-Fatihah dan ayat dan seterusnya, seperti sholat biasa sampai mengucapkan salam. Sekarang timbul pertanyaan, apa batasnya sehingga dianggap masuk dalam jemaah sholat id? Berkaitan dengan ini, Mufti Silsilah pernah menyampaikannya. Saya akan sampaikan mafhumnya saja di sini. Jika seseorang misalnya ikut berjamaah sebelum ruku atau dia mendapatkan ruku, maka dia mendapatkan rakaat itu. Itu yang pertama. Yani meskipun dia tidak ikut baca takbir,
Al-Fatihah dan ayat di rakaat pertama, tapi dengan mendapatkan ruku maka sebetulnya dia sudah mendapatkan rakaat itu gitu. Nah, jika dia mendapatkan ruku rakaat pertama, maka dia tidak perlu mengerjakan rakaat pertama lagi karena dia sudah terhitung mendapatkan rakaat yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya masuknya setelah ruku rakaat pertama, berarti dia tidak mendapatkan rakaat pertama, dia harus kerjakan rakaat pertama seperti yang sampaikan di atas tadi. Nah, jika dia mendapatkan ruku rakaat kedua, maka dia hanya perlu mengerjakan rakaat yang pertama karena rakaat kedua dia sudah mendapatkan rukunya berarti dia sudah mendapatkan rakaat kedua begitu. Kemudian jika dia ikut salat setelah ruku rakaat kedua, maka seyoknya dia tidak ikut berjamaah salat Id begitu. Dia tidak mendapatkan jamaah apa-apa, yakni dia sudah tidak mendapatkan taufik di tahun itu untuk salat Id gitu. Apakah dosa? Ya tidak, karena sholat Id kan seperti yang saya sampaikan tadi adalah sunnah muakkadah. Hanya saja dia mahrum dari keberkatan melaksanakan sholat Id gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha? Apa perbedaan takbir di Idul Adha dan Idul Fitri? Kalau dari tata cara sholatnya tidak ada perbedaan seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Yang berbeda adalah tanggal pelaksanaannya saja dan juga takbirnya. Takbir di sini bukan berarti maksudnya takbir yang di dalam sholat begitu, tetapi takbir seperti takbiran lah begitu. Nah, berkaitan dengan takbir dapat saya sampaikan bahwa pada dasarnya takbir adalah salah satu cara untuk menghiasi Id. Itu kita menghiasi Id kita dengan takbir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada Idul Adha takbir dimulai pada setelah sholat fajar tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah sholat asar 13 Zulhijjah. Dalam riwayat ditemui bahwa Rasulullah SAW biasa membaca takbir ini setelah setiap sholat fardu dengan suara keras, dan ini juga amalan para sahabat begitu. Nah, berkaitan dengan ini, pada tahun 2001 Majelis Ifta menyampaikan kepada Hazrat Khalifah Islam, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi' rahimahullah ta'ala, bahwa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, takbir ini juga diucapkan setelah setiap sholat fardu gitu. Dan beliau pun menyetujuinya. Nah, sekarang di seluruh jemaat di seluruh dunia dan di Kadian juga pada Idul Adha kita membaca takbir setelah sholat fardu, mulai dari setelah sholat subuh 9 Zulhijjah sampai sholat asar, setelah sholat asar 13 Zulhijjah. Nah, takbirnya biasanya diucapkan oleh imam dan makmum mengikuti sebanyak 3 kali biasanya kita baca takbirnya begitu. Kemudian berkaitan dengan takbir pada saat sholat Idul Fitri pada tahun 2006, Hazrat Khalifah Islam, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Allah Ta'ala bin Nasirul Aziz mengirim edaran ke seluruh negara yang di dalamnya huzur bersabda bahwa terbukti dari hadis pada hari Idul Fitri hendaknya takbir diucapkan juga atau dibaca dari sholat subuh sampai sholat Id itu. Nah, sebagaimana beliau bersabda, pada kesempatan Idul Fitri hendaknya takbir juga diucapkan, karena ini terbukti dari hadis dan ini sahih bahwa pada hari Id takbir diucapkan dari sholat subuh sampai sholat Id. Nah, kemudian bunyi takbirnya, bacaan takbirnya sudah umum kita sudah mengetahui bersama, tapi ada baiknya juga saya sampaikan di sini. Bacaannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu tadi bacaan takbirnya. Berkaitan dengan takbir di Idul Fitri, Maulana Zahir Khan Syahid Sahib menyampaikan bahwa sebagian orang ada yang masih takbiran, membaca takbir setelah sholat Id, setelah Idul Fitri begitu. Ini tidak tepat. Dalam suatu kesempatan sholat Idul Fitri, beliau duduk di belakang Hazrat Khalifah Islam, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Allah Ta'ala bin Nasirul Aziz. Beliau menyaksikan bahwa huzur ketika sudah sampai di masjid, maka beliau diam, tidak mengucapkan apa-apa, tidak mengucapkan takbir lagi. Nah, inilah yang biasa diamalkan huzur. Sebagaimana terdapat di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW biasa takbir mulai semenjak subuh di hari raya Idul Fitri, kemudian sambil berjalan ke tempat Id sampai sholat Id selesai, atau sampai setelah beliau sampai di musalla atau tempat sholat. Beliau menambahkan, ini Maulana Zahir Khan Sahib menambahkan bahwa dalam urusan agama kita tidak beramal berdasarkan pikiran kita, tapi berdasarkan contoh, sunnah, dalil dan perintahnya. Meskipun takbiran itu baik, tapi kalau tidak dicontohkan atau disunnahkan setelah sholat Idul Fitri, maka itu jadi tidak baik lagi jika kita amalkan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah itu, dan apa yang dia larang maka hindarilah. Nah, dari ayat itu kan kita sudah jelas apa-apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW, maka itulah yang kita amalkan. Kalau tidak dicontohkan ya tidak perlu kita amalkan. Justru kita harus hindari pengamalan seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana khutbah Id? Apakah boleh berdoa dengan mengangkat tangan setelah khutbah Id? Dapat saya sampaikan secara ringkas di sini, khutbah Id sama dengan khutbah Jumat. Ini ada dua khutbah gitu. Ada khutbah keduanya. Nah, berkaitan dengan berdoa dengan mengangkat tangan setelah khutbah, ini boleh, ini jaiz begitu. Dan di markas di Kadian juga amalannya seperti itu. Kita berdoa setelah khutbah salat Id. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan jaza, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.